Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai konsep pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Mariana, NPM 01, dan rekan saya Nila Sari, NPM 26. Untuk pemaparan materi mengenai konsep pemasaran akan saya sampaikan. Konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep pemasaran terdiri dari 5 konsep. Yang pertama yaitu konsep produksi atau production concept, yang kedua yaitu konsep produk atau product concept, yang ketiga yaitu konsep penjualan atau selling concept, yang keempat yaitu konsep pemasaran atau marketing concept, yang kelima yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial atau society concept responsibility. Yang pertama yaitu konsep produksi atau production concept. Konsep produksi ini merupakan salah satu konsep tertua dalam bisnis. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Manajer organisasi yang berorientasi produksi memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan distribusi yang luas. Konsep produksi ini didasarkan pada pendekatan bahwa perusahaan dapat meningkatkan pasokan karena mengurangi biaya. Selain itu, konsep produksi menyoroti bahwa bisnis dapat menurunkan biaya melalui produksi massal. Salah satu konsep penting dalam manajemen pemasaran adalah konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah, sehingga dapat dibuat kapan saja, di mana saja, agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Secara tidak langsung, perusahaan ini mencoba manajemen pemasaran melalui upaya menurunkan biaya produksi dan penguatan sistem distribusi. Dalam rangka menurunkan biaya produksi ke level yang minimum, perusahaan akan mengandalkan sistem produksi barang dalam skala besar. Konsep produksi ini akan berjalan dengan baik jika permintaan melebihi stok. Namun, pelanggan tidak selalu membeli barang atau jasa yang murah dan mudah didapat. Ada saatnya mereka itu membutuhkan barang yang berkualitas dengan harga yang pantas. Contoh dari konsep produksi ini adalah perusahaan makanan ringan, di mana perusahaan makanan ringan ini memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan tidak terbatas bagi konsumen, merupakan langkah yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Masyarakat mengkonsumsi hampir semua jenis makanan yang diproduksi perusahaan tersebut, walaupun konsumen yang selektif dalam memilih jenis makanan yang dikonsumsi, namun ada juga konsumen yang tidak segan-segan untuk langsung mencoba makanan jenis apapun itu. Atas dasar hal inilah, suatu perusahaan tidak membatasi jumlah produksi yang dilakukan. Yang kedua yaitu mengenai konsep produk atau produk konsep. Konsep produk ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Manajer dalam organisasi berorientasi produk memusatkan perhatian mereka pada usaha yang menghasilkan produk yang unggul dan terus menyempurnakan produknya. Konsep ini tuh bekerja berdasarkan asumsi bahwa pelanggan lebih menyukai produk yang kualitas dan harganya lebih tinggi dan ketersediaan tidak mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Maka perusahaan itu mengembangkan produk dengan kualitas yang tinggi yang biasanya ternyata biayanya itu lebih mahal. Berdasarkan konsep produk ini, manajer mengasumsikan bahwa pembeli menghargai produk yang dibuat dengan baik dan mereka dapat menilai kualitas dan kinerja suatu produk. Perusahaan yang berorientasi produk sering merancang produk mereka dengan sedikit atau tanpa masukan dari pelanggan. Mereka itu yakin bahwa insinyur mereka tahu bagaimana cara merancang dan menyempurnakan produk mereka, bahkan mereka tidak menganalisis produk dari pesaing luar. Contoh dari konsep produk ini adalah
Salah satu contoh modern terbaik adalah perusahaan IT yang selalu meningkatkan dan memperbarui produk mereka untuk membedakan diri dari pesaing. Karena fokus utama pemasaran adalah kualitas dari produk. Mereka sering kehilangan atau gagal untuk menarik pelanggan yang perminatannya didorong oleh faktor-faktor lain seperti harga, ketersediaan, dan kegunaan. Misal kalau di zaman sekarang ini, itu kayak perusahaan handphone, begitu. Untuk konsep yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nilasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep penjualan atau selling concept. Jadi, konsep penjualan merupakan sebuah orientasi bisnis yang menyatakan bahwa para konsumen ini apabila dibiarkan mengikuti pilihannya sendiri, maka dia tidak akan membeli produk yang dijual ini. Konsep penjualan ini mengasumsikan bahwa konsumen itu secara tipikal akan menunjukkan inersia dan perlu adanya rangsangan serta dorongan untuk mau melaksanakan pembelian produk tersebut. Jadi, konsep penjualan ini hanya berfokus pada penjualan sebuah produknya saja, tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen. Contohnya dari konsep penjualan ini adalah penjualan jasa asuransi dan jasa ensiklopedi. Next, Mbak. Selanjutnya mengenai konsep pemasaran atau marketing konsep. Jadi konsep pemasaran ini adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan, di mana beberapa rangkaian tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Next, Mbak. Selanjutnya mengenai jenis-jenis konsep pemasaran. Jadi sesuai dengan pengertiannya bahwa konsep pemasaran ini berorientasi pada kepuasan konsumen, maka dari itu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk memahami kondisi pasar yang ada. Yang pertama ada kebutuhan atau need. Kebutuhan ini dapat bersifat secara objektif dan fisik seperti air, makan, dan tempat tinggal, serta secara subjektif dan psikologi, misalnya itu kebutuhan menjadi anggota keluarga atau kelompok sosial. Yang kedua, ada keinginan atau want. Keinginan atau sebuah cita-cita ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk kelangsungan hidup, karena biasanya keinginan ini akan terbentuk oleh budaya yang ada di lingkungan kita. Next, Mbak. Yang ketiga, ada permintaan atau demand. Jadi ketika suatu kebutuhan dan keinginan ini telah didukung dengan kemampuan untuk membayar, maka hal itu akan membuat potensi untuk menjadikan suatu kebutuhan dan keinginan itu menjadi tuntutan ekonomi atau sebuah permintaan. Next, Mbak. Selanjutnya mengenai konsep pemasaran berwawasan sosial atau society concept. Jadi konsep pemasaran berwawasan sosial adalah prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Konsep pemasaran berwawasan sosial ini biasanya menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga untuk memperhatikan manfaatnya bagi orang lain. Next, Mbak. Lalu konsep ini biasanya mempertanyakan apakah konsep pemasaran murni sudah memperhatikan kemungkinan konflik antara keinginan jangka pendek konsumen dan kesejahteraan jangka panjang konsumen. Konsep pemasaran berwawasan sosial ini menyatakan bahwa strategi pemasaran itu harus dapat memberikan nilai bagi pelanggan dalam cara yang mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Lanjut, Mbak. Contoh dari konsep pemasaran berorientasi sosial ini, yaitu jika suatu perusahaan menghasilkan sebuah mobil yang rendah bahan bakar, tapi malah menyebabkan suatu polusi. Hal ini akan membuat konsumennya puas, tetapi masyarakat sekitarnya tidak menerima manfaat. Perusahaan dengan konsep manajemen pemasaran umum tidak akan menjualnya.
Perusahaan dengan konsep ini percaya bahwa sebuah kesuksesan bisnis akan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan itu memiliki arti bahwa ada dampak baik yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum, sehingga konsep ini memungkinkan untuk digunakan dan disukai banyak konsumen. Saat ini sudah banyak perusahaan yang juga mempertimbangkan aspek etika, lingkungan, dan sosial atas aktivitas strategi pemasaran produk mereka. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nila atas penyampaian materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.